Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman sekalian yang berbahagia, pada video kali ini kita akan berbicara tentang hak dan kewajiban di dalam rumah tangga, atau tepatnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kenapa kita mesti membicarakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga? Karena rumah tangga itu akan berjalan harmonis bagaimana yang diinginkan manakala ada keseimbangan antara hak yang kita terima dan ada kewajiban yang kita berikan. Artinya kalau kita sebagai seorang suami juga tidak bisa hanya menuntut hak kita untuk dilayani istri kita secara baik, sementara kita lupa bahwa kita juga memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai seorang suami. Begitupun dengan istri, ada hak yang dia terima, namun juga ada kewajiban yang harus ditunaikan. Maka ketika sudah terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban antar suami dan istri, maka kehidupan rumah tangga itu akan berjalan harmonis bagaimana yang dicita-citakan. Oleh sebab itu pada video kita kali ini, saya akan membincangkan tentang apa saja sih hak-hak seorang suami dan apa saja hak-hak sebagai seorang istri. Maka nanti ketika kita membincangkan hak kita sebagai seorang suami, berarti itu adalah kewajiban istri. Begitupun ketika istri membicarakan masalah haknya sebagai seorang istri, dia juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan untuk suaminya. Untuk yang poin pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan bagi istri-istri, mislul ladzi 'alaihinna, mereka memiliki hak sebagaimana alaihinna, kewajiban yang mereka pikul bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Juga di dalam sebuah ayat yang lain Allah katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka untuk poin yang pertama ini akan kita bincangkan adalah hak seorang istri dan menjadi kewajiban seorang suami. Yang pertama adalah nafaqatuha min ta'amin wa syarabin wa kiswatin wa sukna bil ma'ruf. Jadi kewajiban seorang suami yang harus ditunaikan dan menjadi haknya istri adalah memberi nafkah, baik makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bil ma'ruf, secara ma'ruf gitu. Maka nanti dalam beberapa kalimat di dalam Al-Quran itu yang dipakai adalah kalimat ma'ruf tentang haknya istri gitu. Nah memang nanti kalau pertanyaannya sebenarnya ada nggak sih batasan nominal berapa nafkah yang harus dibayarkan atau ditunaikan seorang suami kepada istrinya? Memang tidak ada secara realnya berapa rupiahkah atau berapa dolarkah atau berapa banyakkah, itu tidak ada. Memang yang digunakan adalah kalimat bil ma'ruf, yaitu dengan cara yang paling baik dan paling layak gitu. Memang nanti ketika bicara masalah layak dan baik itu ya masing-masing suami memiliki kemampuan masing-masing gitu. Nah, kemampuan itulah yang sebenarnya diukur sejak awal seorang laki-laki melamar istrinya. Artinya ketika laki-laki itu berani melamar si fulanah, maka secara umum dia bisa mengukur apakah saya bisa menghidupi istri saya secara layak menurut dua belah pihak tentu saja. Kemampuan suami dan juga penerimaan seorang istri gitu. Memang nanti kalau ketika bicara masalah nafkah itu kan tadi saya katakan tidak ada batas minimal dan maksimalnya, pokoknya dianggap layak lah gitu. Maka nanti kelayakan nafkah yang diberikan seorang suami kepada istrinya itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tutaimuha idza ta'imta, wa taksuha idza tasaita, wa la tadrib al wajha wa la tuqabbih. Gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang nafkah apa yang diberikan seorang suami kepada istrinya. Tutaimuha idza ta'imta, ya kita memberikan makan kepada istri ketika kita makan gitu. Wa taksuha idza tasaita, dan engkau memberikan pakaian yang layak kepada istri ketika engkau juga berpakaian. Maksudnya apa? Artinya gini, ketika nanti suami makan apa, maka itulah kira-kira yang akan diberikan kepada istrinya. Jadi jangan sampai kebalik, kita memberikan uang belanja nafkah di rumah itu semau-mau kita gitu. Artinya dibuat semepet mungkin, dibuat seminim mungkin. Sementara setelah istri masak, kita pergi tempat kerja. Di tempat kerja kita makan makanan yang sangat luar biasa mewahnya. Sehingga tidak imbang apa yang kita berikan kepada istri kita berbanding terbalik dengan apa yang kita makan. Begitupun tentang pakaian, kata beliau, wa taksuha idza tasaita. Jadi
kita memberikan pakaian kepada istri itu ya layaknya pakaian yang kita pakai gitu. Jadi kalau suami membeli pakaian untuk dirinya sendiri harga yang mahal, ya usahakan untuk istri juga seperti itu gitu. Jadi jangan sampai ada istri terlantar pakaiannya jelek-jelek, makanannya nggak layak. Sementara kita sebagai seorang suami, ya memang kita mungkin yang bekerja gitu. Tapi bukan berarti kita boleh melakukan dengan harta benda kita semau kita sehingga istri kita terbengkalai. Yang kedua, kemudian ini masih tentang haknya istri dan menjadi kewajibannya suami. Adalah al-istimta. Istimta itu bersenang-senang. Baik nanti bersenang-senang itu hanya pada titik bercumbu, apakah sampai nanti melakukan hubungan seksual, itu semua adalah haknya istri. Artinya seorang suami itu tidak hanya melayani istrinya, memberikan nafkah berupa nafkah material saja, tapi juga seorang suami mesti ingat bahwa ada istri yang harus diberi nafkah secara batin. Nah, dalam hal ini ya termasuk bagiannya adalah melakukan hubungan seksual yang rutin. Mungkin agak terdengar aneh saja, apakah iya seorang wanita itu menuntut haknya sebagai seorang wanita tentang kegiatan seks gitu? Ya tentu saja, karena perempuan juga sama sebagaimana laki-laki. Dia adalah manusia yang membutuhkan kepuasan dari sisi seksual. Makanya satu kesempatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada putrinya Hafsah. Ya kemudian Hafsah juga menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ditanya oleh ayahandanya, wahai Hafsah, kira-kira nih kalau perempuan bisa ditinggal suaminya itu berapa lama gitu? Jadi kalau ditinggal itu kan tentu saja tidak ada kedekatan secara fisikal, juga tidak bisa melakukan hubungan seksual, juga secara emosional juga mungkin akan jauh. Kata Umar bin Khattab, wahai anakku, berapa lama seorang laki-laki, seorang wanita bisa ditinggal lama oleh suaminya? Kata beliau, ya kurang lebih 4 bulan gitu. Jadi kurang lebih itu berarti rata-rata istri bisa ditinggal lama itu dalam jangka 4 bulan itu. Makanya sebagai seorang suami pun kalau kita pergi merantau itu sambil dipertimbangkan gitu. Jangan sampai merantau kita keasikan mencari nafkah yang mungkin juga katanya untuk untuk istri dan anak-anak gitu. Tapi dari satu sisi uang kita melimpah, tapi dari sisi kebutuhan biologis seksual itu tidak terpenuhi. Kemudian poin yang nomor 3, al-qismu laha bil adli in kana li zawjiha nisa'un ghairuha. Nah, ini yang ketiga ini kalau ada seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, melakukan poligami gitu. Nah, ini perlu kawan-kawan garis bawahi juga bahwa poligami itu sebenarnya bagian dari syariat Islam. Tapi tentang pelaksanaannya itu tentu harus dilakukan secara baik, tidak boleh timpang kepentingan, tidak boleh mengabaikan hak-hak istri gitu. Artinya kalau laki-laki mampu melakukan poligami, yang sebagian besar ulama menyebut poligami itu hukumnya mubah, boleh. Tapi tetap dari sisi hak dan kewajiban itu terpenuhi secara baik. Termasuk yang disebutkan oleh para ulama, al-qismu laha bil adl in kana li zawjiha nisa'un ghairaha. Jadi melakukan pembagian, memperlakukan istrinya itu secara adil gitu. Adil itu baik dari sisi kita nginep dengan istri kita yang nomor sekian itu berapa hari, itu juga sama dengan istri yang lainnya. Kalau istrinya itu ada 4 berarti tinggal bagi 1 minggu itu berapa malam gitu. Atau satu bulan 30 hari itu kalau istrinya 4 berarti tinggal bagi-bagi gitu. Nah, ketidakseimbangan itu sebenarnya juga mengurangi hak istri. Jangan kemudian punya istri baru yang baru ini dipengkemin terus gitu, dikejar-kejar terus atau ditemenin terus, sementara istri yang lama tidak pernah hak-haknya tidak terpenuhi secara baik. Tadi termasuk urusan biologis tadi itu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para suami terkait masalah hak dan kewajiban suami istri tentang tidur bersama atau tinggal bersama dalam satu rumah bagi mereka yang memiliki istri lebih dari satu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat lahu imro'atan." Siapapun laki-laki, siapapun suami yang memiliki 2 atau lebih istri, yamilu li ihdahuma alal ukhra. Yang dengan 2 istri ini suami condong kepada salah satunya. Ja'a yaumal qiyamah wa ahadu syaqaihi saqitun. Nanti kalau dia terlalu condong kepada salah satu istrinya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan pundak yang dengan badan yang miring gitu. Makanya teman-teman ini kalau kita mau melihat besok kalau
Yaumul Mahsyar ya, hari kiamat besok itu, kalau mau melihat laki-laki yang tidak imbang kepada istrinya ketika di dunia, itu lihat mereka yang jalannya miring-miring, itu kemungkinan dia termasuk suami yang tidak adil kepada istri-istrinya. Maka silahkan berpoligami, silahkan melakukan pernikahan lebih dari satu istri, asalkan hak dan kewajiban itu terpenuhi secara baik. Kemudian yang kesekian, yang nomor 4, istihbabu idnihi laha fi tamridi ahadi maharimaha. Jadi seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan izin merawat keluarganya yang dalam keadaan sakit, terutama ini kalau orang tuanya sendiri. Jadi ada seorang istri tinggalnya bersama kita sebagai suami, mungkin agak jauhan tempatnya. Suatu ketika terdengar satu kabar bahwa si keluarga dari istri ini ada yang sakit, yang butuh perawatan. Lagi bisa merawat, mungkin digilir anak-anaknya, termasuk istri kita sebagai wanita, sebagai anak yang akan mendapatkan giliran merawat orang tuanya. Ini haknya istri yang harus diberikan kepada yang harus diberikan oleh suaminya. Jadi kalau ada istri kita minta izin, Mas, ini ibu saya sakit gitu, ibu nggak ada yang rawat kecuali kita anak-anaknya gitu. Ya pas hari ini adalah hari giliran saya untuk merawat ibu saya. Ya sebagai seorang suami, kewajibannya adalah memberikan izin kepada istrinya agar istri juga bisa berbakti kepada orang tuanya. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia, itu penjelasan singkat kita tentang haknya istri atas suaminya. Semoga perjalanan rumah tangga kita dalam keadaan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Qul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.